salam sejahtera. Ustaz. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Muji Santosa selaku Direktur Program MS Training dan Consulting, dan Bapak Ibu peserta. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti webinar, di mana hari ini kita akan membahas materi terkait jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Suatu jabatan fungsional yang tentunya penuh dengan masa depan yang cerah, harapan kita ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Bapak Hernaning Rangga D. Utama, MKM. Beliau aktif di dunia pengadaan barang dan jasa. Kalau kita fungsional pengadaan tentu sering melihat beliau ya. Pak Rangga kemarin juga ada di Makassar ya Pak Rangga, waktu hari HUT IP. Beliau sebagai GFPBG di Kabupaten Tulang Bawang, juga salah satu pengurus IP Pusat, juga Probity Advisor and Mediator LKPP, dan masih banyak lagi ya Pak sertifikat di bidang pengadaan. Tentunya sudah tidak diragukan lagi pengalaman beliau terkait GFPBG yang sangat terkait dengan materi yang akan disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Secara garis besar mungkin materinya yang akan disampaikan Pak Rangga yaitu bagaimana penugasan GFPBG, kemudian bagaimana penugasan lainnya dalam GFPBG, kemudian juga akan disampaikan kebutuhan GFPBG di Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. Saya dapat data ini bahwa rekomendasi kebutuhan GF pengelola pengadaan barang jasa itu ada 18.267 orang. Kemudian GFPBJ yang masih aktif sampai saat ini itu 7.649 orang. Mohon ralat koreksi Pak Rangga kalau salah nanti ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu agar kegiatan kita pada siang hari ini juga berjalan dengan lancar, sebelum mulai acara kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing agar segala sesuatu dilancarkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan seperti biasanya, saya akan menyampaikan tata cara terkait webinar kita siang hari ini. Yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit dan akan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan dengan mengklik tombol raise hand atau melalui tombol chat. Setelah narasumber menyampaikan materi, akan disampaikan absensi serta link post tes pada kolom chat. Bapak dan Ibu silakan mengisi absen, juga mengisi link post tes sebagai tanda keikutsertaan kita pada siang hari ini juga untuk penerbitan sertifikat. Baik, kepada Bapak Rangga selaku narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Rangga. Baik, terima kasih Mbak Mirta dari Palangkaraya ya. Ya. Cuman kita nggak ketemu ya Mbak di Palangkaraya waktu itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan yang sama-sama kita hormati dan banggakan Pak Muji Santosa, beserta tim dari Muji Santosa Training and Consulting, kemudian moderator kita Mbak Mirta, dan seluruh rekan-rekan penghuni kelas MSTC gitu ya, penghuni kelas MSTC yang luar biasa Bapak Ibu ya. Diawali dari era pandemi bertahan ternyata sudah hampir 4 tahun ya Pak Muji ya, pelaksanaan kelas online ini gitu ya, yang sangat banyak manfaat Bapak Ibu, karena dulu waktu di awal-awal
sampai dibatasi dulu waktu di awal-awal, cuman 100 orang gitu. Wah, itu berlebih pendaftarannya. Sekarang Pak Muji sudah buka kelas besar, jadi bersyukur sekali Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas ini sebulan bisa lebih dari 5 kali ya mendapat update ilmu, karena percepatan aturan dengan percepatan pemahaman ini kita ketinggalan gitu ya. Kalau tidak gabung dengan komunitas-komunitas seperti MSTC ini, tentunya akan lebih sulit ya untuk mempelajari secara sendiri gitu ya. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita berdiskusi tentang menjadi JFPPBJ, Bapak Ibu ya. Ini antara benci dan rindu ya, menjadi JFPPBJ. Karena kalau di sini ada Pak Kasman, ada Mbak Diah gitu ya, alumni-alumni JF yang promosi menjadi struktural gitu ya. Ada Puang Sohendra gitu ya, yang mau jadi JF gitu ya, tapi sudah terlanjur terikat di JF yang lain. Tadi ada rekan-rekan dari Kemendikbud yang dari penyetaraan. Kalau di saya dibilangnya jaksa, Pak. Jabatan fungsional terpaksa waktu itu ya. Disetarakan jadi JFPPBJ. Kemudian ada juga teman-teman dari angkatan awal, era pertama kali kemunculan JFPPBJ ya. Kalau saya masih di era 2019-20 Bapak Ibu ya, angkatan kedua. Yang dulu teman-teman era awal itu, JFPPBJ, nanti dengan segala resikonya, maka tunjangannya sudah diatur. Ternyata dikembalikan ke kemampuan KLPD masing-masing gitu ya. Maka sampai hari ini masih bervariasi. Tapi di luar itu semua, ternyata minat untuk menjadi JFPBJ ini tidak berkurang gitu ya, malah bertambah gitu Bapak Ibu ya. Kalau dibuka uji kom untuk naik jenjang muda atau madya gitu ya, kita bisa lihat tuh kemarin yang terakhir madya, kalau Pak Kasman aman dia udah madya ya. Pendaftarnya itu sampai hampir 500 Bapak Ibu. Kuotanya cuma 30 orang. Setahun cuma 2 angkatan. Artinya kan antusiasme begitu luar biasa gitu ya. Terlebih seharusnya di akhir tahun 2023 kemarin, keterisian JF di instansi Bapak Ibu itu kan minimal sudah 60%. Kami kemudian ada relaksasi dengan SE1 ya, jadi diberi kesempatan untuk mengisi di tahun ini. Nah, apa sih yang membedakan antara pengisian JF waktu zaman Bapak Ibu penyetaraannya? Dilebur jadi satu di Permenpan 1 2023. Apa bedanya dengan dulu in passing? Apa beda dengan perpindahan? Apakah lebih mudah? Gitu. Nanti saya tambahkan juga dengan informasi terupdate ya dari kegiatan Hari Jadi IFPI di Makassar kemarin, karena ada banyak kebijakan yang saya pikir berpihak kepada para JFPBJ gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya screen materi ya, bagaimana menjadi JF pengelola pengadaan barang jasa. Nah, walaupun di banyak grup masih banyak juga yang curhat ya, tindakan kriminalisasi dan lain sebagainya, tapi ya magnetnya besar sih menjadi JF pengadaan barang jasa ini. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin baik. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mirta ya. Jadi sebenarnya kalau mau menjadi JF, acuannya ya tetap ke aturan-aturan ini Bapak Ibu. Tetap ke aturan-aturan ini. Ada 6 aturan gitu ya. Yang semuanya saya rangkum dalam bahan paparan ini gitu. Perubahan Perpres kedua sepertinya tidak akan mengubah kewajiban memiliki fungsional pengelola pengadaan ini gitu ya. Sampai hari ini belum terbit perubahannya. Tapi yang jelas pemenuhannya sesuai SE1 gitu ya. Sebisa mungkin dilakukan di tahun ini. Oke. Nah, jadi kalau bicara timeline Jafung gitu ya, pertama muncul dulu di 77 2012. Ini angkatan-angkatan pertama Bapak Ibu. Jadi kalau ASN biasa ini ya tidak spesifik pekerjaannya, tadi yang disampaikan Pak Herman ya dari Aceh. Sekarang lebih spesifik ketika menjadi fungsional pengelola pengadaan. Dan ternyata dengan menjadi fungsional itu batu loncatan untuk mengembangkan karir. Dan ketika hanya fokus pada proses pengadaan barang jasa, harapannya semakin profesional. Muncullah itu pertama kali di 2012. Dipertegas di 6 tahun kemudian, di tahun 2018, di pasal 88 dulu ramai Bapak Ibu ya, di 2020 akhir gitu ya, bahwasannya kalau tidak ada pengelola PBJ, pengadaan tidak dapat berjalan gitu. Karena kalau pasal 88-nya wajib dijabat oleh pengelola PBJ paling lambat 31 Desember 2020. Ternyata ada perubahan
eh, ketentuan ya dalam Perpres 12 2021. Nah, di sela-sela sebelum ke Perpres 12 muncul Permen RB 29 2020 tentang JFPBJ. Ini yang mengatur bagaimana karir, angka kredit dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada Permenpan 1 2023 yang jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah dari segi pengembangan karir, pengumpulan angka kredit dan lain sebagainya. Nah, eh, dipertegas nih yang tadinya harus 31 Desember 2020 gitu ya. Maka di Perpres 12 2021 ditegaskan kembali wajib loh punya pengelola PBJ sebagai Pokmil atau PP. Kalau sebagai PPK dapat ditugaskan bunyinya di sana. Nah, apakah Bapak Ibu yang hadir ini masuk instansi yang diwajibkan? Lihat saja di sini ketika KL-nya paketnya tidak mencukupi atau dari TNI Polri itu tidak wajib tuh punya pengelola pengadaan barang jasa. Nah, tapi kalau bukan instansi itu maka Bapak Ibu eh, harus sebagai pengelola pengadaan barang jasa untuk melaksanakan tugas sebagai Pokmil atau PP. Ini sih Bapak Ibu ya timelinenya JFPPBJ. Bagaimana kondisinya saat ini gitu ya. Ini bahan paparan kemarin di Harja dari Pak Direktur Bang Prof ya. Jadi sebenarnya rekomendasinya itu ada 18.000 orang Bapak Ibu. 18.267 orang untuk 626 instansi meliputi kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Ini Bapak Ibu masuk di sini nih, 18.000 orang. Nah, bagaimana keterisiannya? Keterisiannya itu baru sekitar 8.522. Jadi yang 8.000 ini berkompetisi untuk karir, nah, maka 10.000 lainnya ditunggu Bapak Ibu untuk memenuhi keterisian kuota 18.000 tadi. Ini jumlah yang aktif ya. Jumlah yang aktif ada 7.600 dari 8.500. Kemudian yang eh, dari jalur P3K ada 125 orang. Jadi totalnya tadi 7.600. Sedangkan yang pembebasan sementara ada 748 orang. Ya, biar bagaimanapun karena magnetnya besar tadi, di FPPBJ ini Bapak Ibu kadangkala bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berisiko mengalami yang seperti 748 orang ini alami ya, pembebasan sementara. Nah, nanti tinggal dilihat ya, di breakdown ke rekomendasi formasi di instansi Bapak Ibu yang dari LKPP ya. Atau kalau mau dihitung ulang sekarang ada model SKR. Bisa SKR pemilihan saja atau SKR lengkap dengan perencanaan kontrak swaklola. Bisa dihitung ulang. Tuh, berapa total kekurangan keterisian JF di tempat Bapak Ibu. Tapi kalau secara nasional masih sekitar 10 ribuan lagi. 10 ribuan lagi. Jadi baru 35,58% persentase keterisian JFPBJ di Kementerian Lembaga dan Pemda. Oke, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baru 35,58%-nya saja. Jadi nanti silakan disampaikan kalau mau jadi JF, ini syarat terbarunya, gitu ya. Nah, ini eh, apa harapan-harapan baru yang mudah-mudahan nanti bisa diakomodir ya. Termasuk salah satunya akan ada jenjang utama Bapak Ibu ya. Akan ada jenjang utama. Oke. Ini kalau per jenjang, jadi memang semakin tinggi jenjang formasinya semakin sedikit Bapak Ibu ya. Semakin sedikit formasinya. Jadi ya sebenarnya kalau lihat hak ASN itu kan naik jenjang bukan hak Bapak Ibu, tapi kebutuhan organisasi nih ya. Nah, jadi memang karakteristik paket di daerah kan untuk kualifikasi Madya tidak banyak Bapak Ibu. Maka kebutuhannya pun kecil gitu ya, hanya 1.244. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dengan sesuai Permenpan 1 2023 dimungkinkan kita mengajukan perubahan formasi ya dengan perhitungan jumlah paket terbaru, pendampingan perencanaan, kontrak swap masih dimungkinkan. Oke, kemudian kenapa sih menjadi menarik JFPBJ ya? Karena kalau tadi di awal di dalam pasal 74 tadi Perpres 12 wajib memiliki sebagai Pokja atau PP ternyata punya manfaat lain, punya fungsi lain Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir dengan sekarang pergeseran metode pemilihan ke dalam katalog elektronik gitu ya. Kita masih punya 3 peluang lagi di perencanaan, pengelolaan kontrak dan eh, swaklola gitu. Tinggal kita mau atau tidak Bapak Ibu.
ada beberapa daerah yang dievaluasi nih terkait pemberian tunjangannya karena dirasakan fungsinya semakin sedikit. Ya boleh jadi karena kita sendiri nih si JF selama ini hanya berfokus kepada pemilihan penyedia. Padahal secara kompetensi di Permen 29 2020 kita punya kompetensi, empat kompetensi. Ya. Katalog nanti telah katalog, dokumen persiapan, perencanaan, katalognya dan lain sebagainya itu kan masih bisa ngambil peran Bapak Ibu ya sebagai timnya PPK. Penugasannya secara umum ini bisa sebagai Pokja, PP atau PPK, berkedudukannya di UKPBJ kecuali yang paling bawah ini PPK ya dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Yang lain ini Bapak Ibu, yang lain bisa tim KPBU, bisa panitia pengadaan badan usaha pelaksana pemerintah dengan KPBU ya, kemudian kapabilitas UKPBJ ataupun tugas lain. Jadi jangan kita sendiri yang mengeksklusifkan diri gitu ya. Nanti ketika pemilihannya semakin sedikit di atas 200 e-katalog berarti hanya langsung oleh PPK menjadi hilang nanti. Takutnya makin kerdil lagi nanti UKPBJ-nya. Padahal tidak seperti itu. Sekedar mengingatkan kembali bahwasanya kompetensi kita ada 4. Dan buat teman-teman yang mau bergabung, itu ruang lingkup tugasnya tidak terbatas hanya di pemilihan penyedia. Nah, mengacu ke SE, perintahnya adalah melakukan pemenuhan pengelola PBJ sesuai rencana aksi yang disusun. Hingga keterisian sampai 100% sesuai rekomendasi kebutuhan yang diterbitkan LKPP. Jadi pemenuhan sampai 100%. Dua cara kan kalau JF ini ya, bisa oleh ASN intinya ya, oleh PNS atau oleh P3K. Oleh P3K. Nah, kalau PNS, Bapak Ibu, menjadi JF ini jalannya ada 4. Pengangkatan pertama yang dari jalur CPNS ya, perpindahan dari jabatan lain, nanti bisa antar jabatan, atau satu lagi adalah eh, dari pelaksana ke JF, atau yang satu lagi itu dari pejabat fungsional atau pejabat struktural ke dalam JF. Ada 2 ini nanti di perpindahan dari. Atau yang ketiga penyesuaian, dulu istilahnya penyetaraan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah promosi. Nah kalau P3K hanya pengangkatan P3K, aturannya ada tersendiri. Jadi ini bisa mendapat informasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan 100%, caranya bagaimana, portofolio apa yang harus disiapkan, nih sebenarnya sudah jauh lebih mudah gitu ya. Dengan kemunculan ini, Kepdep PPSDM nomor 3 tahun 2024. Nah, sekarang yang paling dimunculkan di Kepdep ini adalah tindak lanjut dari Permen 1 2023, yaitu perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini ada 2 ya, bisa antar kelompok JF dan antar jabatan. Jadi kalau kayak Pak Suhendra itu dia sudah ahli media auditor gitu ya. Barangkali nanti ada ahli utama PBJ, ya bisa perpindahan antar kelompok JF. Perpindahan antar kelompok JF. Ini berlaku untuk semua fungsional Bapak Ibu ya. Jadi oleh Pak Menpan RB dibuat pergerakan JF ini lebih dinamis ya. Kalau dulu kan struktural mungkin kayak Pak Kasman sekarang di kepala bagian, besok bisa saja jadi sekretaris dinas. Nah, kenapa fungsional tidak bisa seperti itu? Maka dimunculkanlah di Permen 1 ya. Perpindahannya menjadi lebih dinamis. Kemudian juklaknya harus disusun oleh KLPD sesuai oleh instansi pembina, Ibu ya, di Permen RB 29 2020, di breakdown di Per LKPP 7 2021, di keputusan deputi, maka muncullah Kepdep 3 ini tahun 2024 di awal tahun kemarin Bapak Ibu ya. Yang sempat 2 hari lebih cepat ya dari surat dari edaran dari Menpan ya tentang pemindahan JF dan uji kompetensi. Itu sebenarnya dengan adanya SE ini itu lebih menguntungkan. Kalau di Saklek hanya Permenpan 1, Kepdep 3, maka Bapak Ibu yang pelaksana apapun pangkatnya itu hanya bisa ke JF pertama. Tapi dengan adanya SE, maka kalau pelaksana pangkatnya sudah 3C atau 3D tersedia formasi, boleh kembali mengajukan ke JF
ahli muda Bapak Ibu dengan adanya SE ini. Nah, sejauh ini Kepdepnya belum direvisi, tapi kalau Bapak Ibu mengajukan usulan melalui sistem informasi perpindahan, maka persyaratan portofolionya sudah ditambahkan ketentuan di dalam SE ini, sudah ditambahkan. Ada penetapan angka kredit gitu. Itu tuh klausul yang muncul di SE. Detailnya SE ini mengatur beberapa penjelasan ya. Pertama ini perpindahan antar kelompok JF. Jadi kalau di Permen 1-nya begini Bapak Ibu, di pasal 1920, perpindahan antar kelompok JF dilaksanakan antar JF dengan memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. Bisa satu lintas rumpun, dalam satu atau lintas rumpun. Nanti angka kreditnya di bawah Bapak Ibu, sebagai angka kredit awal. Dipertegas di Kepdep 3 memenuhi persyaratan administrasi, mengikuti dan lulus uji kompetensi perpindahan sesuai jenjang JF yang diduduki. Kalau masuk ke Kepdep 3 nanti uji kompetensinya itu ada portofolio, kemudian wawancara. Tapi di SE ini ada klausul barunya Bapak Ibu. Kalau memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan, uji kompetensi dapat dilaksanakan paling kurang hanya dengan portofolio terhadap rekam jejak dan pengalaman. Nah, ini buat yang mengambil atau mengisi keterisian, memenuhi keterisian JFPPBJ dengan perpindahan antar kelompok JF gitu ya. Maka dipermudah hanya dengan rekam jejak terhadap portofolio. Nah, kalau tidak memenuhi, baru ikut mekanisme yang diatur oleh instansi pembina. Berarti ada portofolio plus wawancara. Nah, nanti LKPP akan menetapkan kriteria dan kualifikasi kompetensi. Satu, itu dipermudah Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang antar jabatan. Nih, antar jabatan ini kan eh, horizontal dari jabatan pelaksana ke jenjang jabatan fungsional yang setara, gitu ya. Nah, ketentuannya begini Bapak Ibu ya. Administrator dia ke Madya, Eselon 3 ya. Pengawas ke Muda, pelaksana ke ahli pertama. Pelaksana ke ahli pertama. Tapi dengan terbitnya SE ini ada klausulnya Bapak Ibu, ada lowongan, kebutuhan, perpindahan horizontal, jabatan pelaksana ke jabatan fungsional. Selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama. Jadi kalau saya 3D mau jadi JFPPBJ, jabatan saya pelaksana, maka eh, kita bisa langsung ke JF ahli muda, Bapak Ibu. Ahli muda, bisa naik langsung ke ahli muda. Gitu ya, bisa langsung naik ke ahli muda kalau memenuhi syarat ini, ada persetujuan kebutuhan, kesesuaian kualifikasi, mengikuti lulus uji kom sesuai dengan janji jabatan, kemudian angka kreditnya nanti proporsional ikut jenjang muda. Kalau 3D ke ahli pertama, angka kreditnya ikut ahli pertama, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ditambahkan lagi nih, dimudahkan lagi oleh SE Menpan tahun 2024 ini tanggal 24 Januari ya. Tanggal 24 Januari. Nah, itu dua kemudahan Bapak Ibu ya, yang tadi antar kelompok sama antar jabatan, antar kelompok dan antar jabatan. Kemudian ini alur pengangkatannya. Jadi ini persyaratan administrasi Bapak Ibu yang muncul di SE. Kalau Bapak Ibu admin sistem informasi perpindahan, jadi kan persyaratan nanti persyaratan administrasi ada SKP ya. SKP 2 tahun terakhir itu ditambahkan yang ini Bapak Ibu. Formulir penetapan angka kredit. Oh, dulunya dia belum fungsional, ya kan tinggal dikonversi. Sekarang tinggal dikonversi dari predikat kinerja 2 tahun terakhir, tinggal dikalikan koefisien tergantung jenjangnya nanti. Kalau di ahli pertama ya dikali 12,5. Itu. Jadi harus ada formulir penetapan angka kredit dibarengkan dengan SKP-nya. Gitu ya. Kemudian kalau ditetapkan ya, katakanlah saya mau menjadi JF di bulan Juni, Juni gitu ya. Oke, kemudian dapat panggilan untuk uji kompetensinya Juli. Keluarlah rekomendasi pengangkatan dinyatakan kompeten gitu ya, atau lulus bulan Agustus Bapak Ibu. Ternyata baru diangkat di tahun depan di bulan Februari misal gitu ya.
Nah, itu jeda dari mulai Juli tadi ya, uji kompetensi sampai dengan Februari, itu dapat diperhitungkan Bapak Ibu. Angka kreditnya dari hasil konversi predikat kinerja. Tentunya proporsional. Yang Juli sampai Desember tadi 6/12 kali predikat kinerja. Yang Januari Februari 2/12 kali predikat kinerja. Nah, dengan begitu tidak kehilangan hak Bapak Ibu ya untuk bisa naik pangkat sesuai dengan masa kepangkatannya. Kalau di yang lama kan ada yang Bapak Ibu kalau sudah 3 tahun, 4 tahun itu tertunda kan kenaikan pangkat. Tapi dengan ketika baru diangkat jadi JF ya, tapi dengan Permen PAN 1 dan SMN PAN ini menjadi sejalan lagi dengan masa kepangkatannya. Kemudian mengenai uji kompetensi ini yang masih kita tunggu ya, kebijakan dari instansi pembina. Di sini disebutkan sih dalam hal terdapat yang mengikuti uji kompetensi, namun terbatas penyelenggaranya oleh instansi pembina, maka instansi pemerintah dapat melaksanakan uji kompetensi secara mandiri gitu ya. Ini kan uji kompetensi kan bisa untuk jadi JF, bisa kenaikan jenjang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau ini dibuka, maka yang tadi 500 orang pendaftar madya kuotanya 30 tadi bisa diakomodir gitu ya. Kemudian rekomendasinya berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkan. Oke, kemudian selanjutnya mengenai mekanisme uji kom, pengangkatan lanjut PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain ya. Oke, ini nanti Bapak Ibu bisa baca ya ruang lingkup petunjuk pelaksanaannya, liputi 4 hal. Kemudian yang pertama kita bahas adalah kalau mau menjadi JF melalui perpindahan dari jabatan lain dengan kategori perpindahan antar kelompok Bapak Ibu. Berarti sebelumnya dia sudah JF gitu ya, antar kelompok. Ini ketentuan umumnya ada 8 ya. Jadi di sini penjelasannya perpindahan antar kelompok JF merupakan perpindahan dari JF lainnya ke JF PPBJ. Kalau dulu zaman in passing dulu nih harus berhenti dulu nih Bapak Ibu. Berhentian dari JF lamanya nih. Terus sekarang tidak, kemudian bisa dilakukan dalam satu atau lintas rumpun. Kalau JF PPBJ ini kan rumpun manajemen Bapak Ibu ya. Nah, ternyata bisa juga nih dari rumpun di luar manajemen untuk perpindahan antar kelompok jabatan. Dan angka kreditnya di bawah Bapak Ibu. Ini ada tahapannya. Ini normatif ya, persyaratan administrasi tidak berubah. Itu ya. Ada mungkin yang pernah mengusulkan ditolak tahun ya. Nah, nanti dilihat di ketentuan ini karena ada batasan tahun izin batasan tahun pengangkatan ketika dia pindah antar kelompok JF. Kemudian ini bidang rumpunnya ya. Ada 14 bidang rumpun sesuai Perel KPP 7 juga. Ini pengalaman yang diakui nanti. Jadi nggak hanya oh saya dulunya auditor nih kayak Pak Suhendra ya. Tidak pernah jadi Pokja atau PP gitu, tapi pernah jadi PPK. Nah, itu bisa diakui Bapak Ibu. Atau tidak pernah PPK, Pokja, PP, tapi sebagai tim teknis, tim ahli atau tim pendukung, itu bisa diakui portofolionya. Penugasan dalam bidang PBJ-nya bisa diakui Bapak Ibu ya. Kemudian ketentuan pengalamannya paling sedikit 2 tahun, gabungan atau campuran dari beberapa penugasan. Kemudian kalau terdapat penugasan yang berbeda waktu atau periode yang sama, masing-masing penugasan dapat diperhitungkan sebagai pengalaman tersendiri. Nah, diperhitungkan kapan pengalamannya sejak diangkat sebagai CPNS Bapak Ibu. Kalau yang lama kalau tidak salah 10 tahun terakhir ya. Ini sejak CPNS. Kemudian ini tahapannya, itu tadi persyaratan administrasinya nanti akan sama ya. Antar kelompok, antar jabatan sama gitu ya. Ini yang antar kelompok ya. Ini hukumnya. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya JF ahli madya, maka akan menduduki ahli madya. Jadi harus dipastikan formasinya tersedia. Nanti uji komnya uji kom ahli madya.
gitu ya. Nah, ini diperbarui oleh SE tadi, eh, ketentuan perpindahan dari jabatan antar kelompok jabatan. Ini dokumennya, bentuk dokumennya ya. Tadi persyaratan administrasi, ini bentuk dokumennya. Ada surat pernyataan, semua ada di Kepdep 3 ini ya. Kemudian ijazah, kemudian PAP, karena dia JF awalnya Bapak Ibu ya. PAP di JF semula, harus punya sertifikat tingkat dasar gitu ya. Kemudian ada SKP dan formulir PAP. Ya ini sama kayak nomor 6 ya, nomor 8 ini ya. Nah, ini sama surat keterangan. Ini yang untuk antar kelompok JF, antar kelompok JF. Bagaimana angka kreditnya? Kalau antar kelompok JF ya, ditetapkan sama dengan angka kredit yang dimiliki pada JF semula. Misal dulunya analis SDM aparatur ya. A5 dia 4A, angka kredit 125. Maka ketika pindah menjadi JF PPBJ tetap A5 dia 4A, angka kredit 125. Ini dengan syarat tadi ya, lulus uji kompetensi, tersedia formasi, maka angka kreditnya di bawah Bapak Ibu ya. Nah, ini klausul umum ya mengenai dokumen portofolio. Itu yang pertama Bapak Ibu kalau mau menjadi JF PBBJ antar kelompok JF. Jadi tidak perlu berhenti ya. Dipindahkan saja sesuai dengan JF lama baik satu rumpun maupun lintas rumpun gitu ya. Kelengkapan dokumennya, kemudian penetapan angka kreditnya seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi gitu ya. Kemudian yang kedua yang antar jabatannya paling banyak ya. Antar jabatan. Jadi perpindahan antar jabatan itu dari JA, jabatan administrasi ke JFPBJ. Nah, JA ini kan tadi di penjelasan sebelumnya ada tiga Bapak Ibu ya. Ada administrator, pengawas, pelaksana. Ini yang di nomor 6. Kalau administrator itu otomatis ke ahli madya, pengawas ke ahli muda, pelaksana ke ahli pertama. Kalau dulu kan perpindahannya ikut pangkat golongan Bapak Ibu ya. Nah, sekarang jabatan. Jadi ketika dia pejabat pelaksana, pangkatnya pun 4A gitu ya, maka tetap ke ahli pertama. Tapi ya syukurnya tadi muncul SE Menpan RB ini. Bisa saja walaupun dia pelaksana, tapi pangkatnya 4A langsung ke ahli madya. Ketika tersedia formasi dan ada persetujuan tadi, persetujuan pengisiannya. Oke, jadi antar kelompok tadi dari JF ke JF, yang antar jabatan dari JA ke JF ya, dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Ini tahapannya juga sama, ini kelengkapan persyaratan administrasi. Ini sama tadi ya, bidang rumpun atau ijazahnya. Ini uji kompetensinya. Jadi kalau pelaksana kali pertama, kecuali tadi ya, pangkatnya memang sudah 3C atau 3D, bisa kali muda asal ada persetujuan tadi ya. Asal ada persetujuan. Boleh jadi karena ketika Permen 1 kan terbit ya, dengan model pelaksana hanya kali pertama kan jadi mengurangi minat ya teman-teman yang secara pangkat golongan sudah tinggi gitu ya. Tapi harus balik ke ahli pertama gitu ya. Butuh waktu lagi untuk naik jenjang. Nah, maka ada muncul SMN Pan RB yang tanggal 24 Januari tadi. Oke, kemudian ini persyaratan administrasinya sama ya dengan yang tadi, hanya bedanya tidak ada PAK di sini. Tidak ada PAK, tapi SKP-nya dilampirkan dengan formulir PAK. Formulir PAK. Nah, ini SKP yang disampaikan. Ada beberapa kategori Bapak Ibu ya. Pertama, kalau jenjang dan golongan ruangnya sesuai. 3A, 3B ke ahli pertama itu sesuai Bapak Ibu. Nah, ini ya 3A, 3B ke ahli pertama, maka SKP yang dikumpulkan 2 tahun terakhir dan masa kepangkatan terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu 3B-nya tahun 2020, ya, maka SKP-nya yang dikumpulkan adalah 2020, 21, 22, 23. Maksimal 3 tahun Bapak Ibu ya. Jadi 21, 22, 23. Tapi kalau nanti kategorinya berbeda,
Dia hanya SKP yang 2 tahun terakhir saja. Gitu ya. Jadi diperhitungkan Bapak Ibu sekarang masa kepangkatannya itu ya akan dikonversi sebagai angka kredit. Nah, ini kalau dia ahli media, SKP selama 2 tahun terakhir dan SKP selama masa kepangkatan terakhir. Jadi ini penjelasannya ya, untuk peserta yang memilih pangkat puncak pada jabatan dengan masa kepangkatan lebih dari 3 tahun, yang disampaikan hanya SKP selama 3 tahun saja. Misalkan saya 3D sudah 4 tahun Bapak Ibu. Ketika diusulkan sebagai JFPPBJ, persyaratan admin saya adalah SKP 3 tahun. 3 tahun, tidak 4 tahun ya. Nah, nanti sudah diperhitungkan itu sebagai penetapan angka kredit gitu ya. Karena Bapak Ibu ketika pangkat golongannya sesuai dengan pangkat puncak, maka dihargai perolehan angka kreditnya ya. Ini contohnya ya. Contohnya, jadi si ASN ini pelaksana golongan ruang 3A udah 3 tahun 5 bulan. Kemudian 1 April diangkat sebagai JF PPBJ ahli pertama. Nah, ini ya 3 tahun 5 bulan. Maka dua kriterianya ini terpenuhi Bapak Ibu ya. Sudah lebih dari 2 tahun, maka ditambahkan SKP 2022-23, ditambahkan SKP 2021. Oke, itu kategori yang eh, pangkat golongan ruangnya sama dengan jenjang yang akan didudukinya. Ini contoh lagi 3D, dia baru 2 tahun, nah, maka SKP-nya sama ya Bapak Ibu ya. Sama dengan SKP yang 2 tahun terakhir. SKP masa kepangkatan sama dengan SKP yang 2 tahun terakhir. Ini 6 tahun dia ya, 3D 6 tahun. Maka SKP-nya tadi 3 tahun masa kepangkatan terakhir selama 3 tahun saja. 3 tahun saja. Nanti ini yang Bapak Ibu admin ya, sistem informasi perpindahan bisa diperhatikan. Kemudian yang tidak sesuai jenjang, tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Jadi pejabat pelaksana pangkatnya 3C, 3D atau 4A gitu ya. Dia kan jatuhnya tadi ke JF Ali pertama ya, kecuali tadi tersedia formasi ada persetujuan. Maka cukup SKP 2 tahun terakhir. Tidak perlu SKP selama masa kepangkatan. Jadi walaupun dia sudah di 3D 4 tahun, 5 tahun, SKP-nya cukup 2 tahun terakhir saja. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini. Kemudian bagaimana penetapan angka kredit pengangkatan? Kalau dari hitung-hitungan ini jauh lebih menguntungkan Bapak Ibu ya, jauh lebih apa ya? Kalau dari sisi karir itu nggak terhambat lah, masa kepangkatan kita diperhitungkan betul soal. Jadi ada 3 kategori sesuai jenjang dan golongan ruang. Yang kedua pangkat puncak pada jabatan administrasi ya. Kemudian yang ketiga tidak sesuai jenjang dan golongan ruang. Ini yang sesuai jenjang dan golongan ruang. Jadi langsung Bapak Ibu ya, dari JA ke JF berdasarkan konversi peringkat kinerja berdasarkan golongan ruang terakhir. Ditambah dengan angka kredit dasar. Ini angka kredit dasarnya nih. Jadi di pangkat tertinggi di jenjang tersebut maka punya angka kredit dasar. Jadi misalkan ini 3B, pangkat tertinggi di jenjang ahli pertama, maka angka kredit dasarnya 50. 3D untuk ahli muda 100. 4B, kenapa bukan 4C? Karena belum ada ahli utama gitu ya. 150 angka kredit dasarnya. Sudah diperhitungkan. Contoh, contoh ya ini ya. Sesuai jenjang dan golongan ruang, artinya dia 3D misal ya, ke ahli muda. Nah, ini 3D contohnya ya. Golongan ruang 3D, ini ya, 3D kepangkatan selama 2 tahun, peringkat kinerja baik, diangkat ke JF. Maka angka kredit 150. Dari mana hitung-hitungannya? Nah, sekali lagi angka angka apa masa kepangkatan diperhitungkan. Ini Bapak Ibu ya. Yang ini dulu ya, yang hijau ini ya. Jadi kita mengkonversikan peringkat kinerja ke dalam angka kredit. Jadi dia tadi 3D-nya 2 tahun, terlalu SKP-nya bernilai baik gitu ya. Maka 25 kali 2 tahun.
sama dengan 50 angka kredit. Nah, karena dia 3D, slide sebelumnya Bapak Ibu ya, dia punya angka kredit dasar 100 ditambahkan. Maka si yang bersangkutan ketika diangkat jadi JF ahli muda pangkat golongan 3D dengan masa kepangkatan 2 tahun, angka kreditnya 150. Berapa kekurangannya? Jadi kalau mau naik jenjang jabatan 200 kan ya. 200 modalnya 150, maka 200 kurangi 150, 50 angka kredit. Ini kekurangan untuk naikkan jenjang ke ahli madya. Butuh berapa tahun? Hanya 2 tahun Bapak Ibu kan? Kalau dia baik 1 tahun kan 25, 2 tahun 50. Tadi dia di pangkat 3D sudah berapa? 2 tahun. Jadi yang model sekarang eh, memperhitungkan masa kepangkatan. Sehingga kalaupun dia tidak menjadi JF, reguler dia naik 4 tahun, ya sama saja. Menjadi JF juga naiknya 2 plus 2, 4 tahun juga. Gitu Bapak Ibu ya. Hanya bedanya, memang ketika dia menjadi JF, pindah jenjang. Ini kan pindah jenjang nih, 3D 4A. Ketentuannya adalah naik jenjang dulu Bapak Ibu. Gitu ya, naik jenjang dulu. Kecuali tidak ada formasi. Nah, naik jenjang ini tadi harus lulus uji kompetensi dan tersedia formasi. Kecuali tidak ada formasi 4 madya atau penuh gitu ya. Maka dia bisa naik pangkat saja, tapi tetap harus lulus uji kompetensi. Kemudian bagaimana kalau pangkat puncak pada jabatan administrasi angka kreditnya? Jadi dia ini ya dalam hal PNS yang diangkat ke dalam melalui perpindahan dari administrasi ke fungsional memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi. Berarti contohnya tadi pengawas 3D gitu ya. Maka penetapan angka kredit dengan mengkonversi predikat kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya ditambah angka kredit dasar. Ini contohnya ya. Dia 3D 6 tahun. Yang tadi 3D 2 tahun, ini 3D 6 tahun. Kemudian diangkat ke ahli muda, angka kreditnya 175. Yang tadi cuma 150 Bapak Ibu. Tapi yang ini 175. Nah, jadi dia walaupun 6 tahun, perhitungan angka kredit dari SKP-nya hanya maksimal 3 tahun saja. Kalau 6 tahun nanti overload Bapak Ibu ya angka kreditnya. Sedangkan untuk pindah jenjang, dia harus 1 tahun dulu di jenjang yang lama kan. Kenapa munculnya kok cuma 3 tahun dihitungnya gitu ya. Jadi 25 kali 3, 75 angka kredit, tambah angka kredit dasar 3D 100, dapatlah 175. Berbeda dengan case sebelumnya, dia butuh 2 tahun untuk naik jenjang ya, dengan mengumpulkan angka kredit. Kalau yang ini, kalau yang ini hanya butuh 1 tahun Bapak Ibu. Kok beda? Iyalah, yang tadi kan baru 2 tahun di masa kepangkatan 3D-nya. Jadi dia 4 tahun lah, normal itu sesuai reguler. Nah kalau si case ini, si Fadil ini dia sudah 6 tahun, gitu ya. 6 tahun, oh kenapa nggak dilangsungin saja? Dia bisa langsung, angka kreditnya dicukupkan 200 gitu ya. Kita ada aturan lain bahwasannya orang itu baru bisa berpindah jenjang jabatan setelah minimal 1 tahun dalam jenjang jabatan yang lama. Maka dia hanya dikali 3 tahun SKP-nya baik tadi. Supaya ada 1 tahun lagi untuk mengumpulkan SKP berpredikat baik dan memenuhi persyaratan eh, pindah jenjangnya. Gitu ya. Jadi begitu diangkat, si Fadil ini harusnya sudah mencari informasi mengenai uji kom madya supaya tidak tertunda lagi kenaikan pangkatnya. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai jenjang dan golongan ruang yang tidak sesuai. Ditetapkan langsung Bapak Ibu sesuai dengan tabel angka kredit. Ini nggak pakai hitung-hitungan, langsung. Jadi kalau Bapak Ibu ada rekannya yang nanti pangkatnya 3C gitu ya. 3C dia pelaksana jabatan awalnya, kemudian ke JF-nya adalah ahli pertama gitu ya. Maka angka kreditnya 100 Bapak Ibu. 100 gitu ya, nggak pakai hitung-hitungan tadi. Ini contohnya ya. Ada Mas Enggar ini 3C 3 tahun, maka dikasih angka kredit 100 langsung. Oke, itu jadi lebih besar sekarang modal angka kredit awalnya. Lalu bagaimana mekanisme penyampaian usulan pengangkatannya melalui perpindahan dari jabatan lain? Kepada Deputi Bidang Pengembangan dan
pembinaan SDM ya, ada surat penetapan kebutuhan perpindahan. Kemudian kalau belum ada bisa pakai LKPP, ada rekapitulasi perpindahan dan nama PNS. Ini semua ada di lampiran Kepdep 4 ya Bapak Ibu. Pengajuannya melalui sistem informasi perpindahan dari jabatan lain. Nah, bagaimana uji komnya? Pelaksananya adalah LKPP, tapi mudah-mudahan dengan SE tadi kan ketika penuh jadwalnya bisa instansi pemerintah lain. Metodenya verifikasi portofolio, tes tertulis, dan atau wawancara. Tapi tadi yang antar kelompok dimungkinkan ya ketika memenuhi kualifikasi dan sebagainya hanya rekam jejak portofolio. Dapat didahului dengan pelatihan kompetensi tertentu Bapak Ibu. Nah, ini maksudnya kalau diklat penjenjangan madya atau muda atau madyanya terbatas, Bapak Ibu tidak mengikuti itu, tapi langsung uji kompetensi, dibolehkan Bapak Ibu. Biasanya ada ujian pendahuluan, tes tertulisnya. Nanti baru wawancara dengan portofolionya. Tes tertulis ini pengganti diklat gitu ya, dimungkinkan. Kemudian nanti yang lulus pakai punya sertifikat kompetensi, yang diujikan memang ada 4 Bapak Ibu ya. Sejauh ini kita jadi JF PPBJ melalui passing atau perpindahan, portofolionya hanya salah satu kan ya. Bahkan yang penyetaraan tidak pakai portofolio tuh, langsung dulunya pengawas dia jadi ahli muda itu. Saya mau jadi JF PPBJ melalui passing dulu pakai portofolio pemilihan. Tapi begitu mau naik jenjang, empat-empatnya diujikan Bapak Ibu. JF PPBJ ini super-super gitu ya. Kalau bisa lulus uji kom ya. Mudah-mudahan sekarang jauh dipermudah, dipersiapkan. Kan yang media sekarang ini sudah tidak perlu memikirkan OJT ya. Dokumennya sudah dipersiapkan untuk ditelaah dan dikaji gitu ya. Nah ini yang portofolio bukti tertulis gitu ya. Kemudian mudah-mudahan sih ke depannya nanti mau jadi JF atau naik jenjang bisa mengadopsi uji kompetensi bagi personil lainnya ya. Kan sekarang sudah muncul tuh di Kepdep 4-nya gitu ya. Dia hanya portofolio dinilai kemudian tes tulis. Bang batas 60, maka dia dinyatakan lulus. Jadi jauh lebih mudah. Kemudian verifikasi portofolio adalah metode uji kompetensi dengan menilai kesesuaian bukti terhadap indikator kompetensi. Wajib memilih dan mengajukan salah satu dari 4. Nah ini ketika mau jadi JF Bapak Ibu, cukup pilih satu dari 4. Oh saya nggak pernah jadi Pokja gitu, nggak pernah membantu PPK, ya pilih saja perencanaan. Gitu ya. Kemudian yang dinilai nanti keabsahan, keaslian, kesesuaian. Nanti bisa diklik di sini penjelasannya. Ini portofolio itu selalu berpasangan Bapak Ibu ya. Dari bukti penugasan, SK, ST, surat rekomendasi gitu ya, dan dokumen hasil kerja. Dokumen hasil kerja. Semuanya sudah diatur ya di dalam Kepdep 3. Kemudian bisa juga digantikan dengan ini, sertifikat kompetensi PPK atau Pokja atau PP yang diterbitkan oleh LKPP. Bukan yang MOOC Bapak Ibu ya. MOOC PP itu bukan, tapi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LKPP. Karena MOOC PP Bapak Ibu untuk dapat sertifikat kompetensinya tetap harus ikut uji kompetensi. MOOC PP itu kan hanya sertifikat menyelesaikan pelatihan ya. Atau, nah ini lebih mudah lagi nih Bapak Ibu. Punya sertifikat pelatihan kompetensi PPK tipe C. Itu bisa menggantikan portofolio jenjang JF pertama. Jadi kalau ada yang pelaksana mau jadi JF gitu ya, pengalaman 2 tahun punya, tapi portofolionya entah di mana gitu ya. Maka ikut PPK tipe C saja, sertifikatnya ini dapat menggantikan portofolio jenjang JF PBJ pertama. Untuk portofolio, nanti wawancaranya dia harus mampu menjawab juga gitu. Tapi setidaknya dimudahkan ya, hanya satu lembar saja. Sertifikat pelatihan kompetensi PPK tipe C itu menggantikan portofolio jenjang ahli pertama ya. Boleh pakai portofolio satu jenjang jabatan di atas ini. Oke, tadi portofolio yang ini wawancara Bapak Ibu. Jadi dilakukan oleh asesor sesuai standar kompetensi JF terhadap portofolio yang diajukan. Jadi tidak di luar itu gitu ya. Kemudian eh, bisa langsung atau jarak jauh nanti ada rekomendasi dari asesor. Ini standar kelulusannya. Ini Bapak Ibu ya standar kelulusannya. Eh, Pertama itu perencanaannya 2, pemilihannya 4, kontraknya 3, sekolahnya 1. Persyaratan kelulusan. Kan indikator kompetensinya itu pemilihan itu kalau tidak salah muda itu ada 7 Bapak Ibu ya. Ini minimal 4 ya. Untuk milih Bapak Ibu ya. Tidak semuanya nih.
Jadi kalau mau ngambil perencanaannya saja untuk kali pertama 2 dari 3 kalau tidak salah. Pemilihan 4 dari 6. Jadi kalau pemilihan itu ada mulai dari review kan ya, review, kemudian mulai dari menyusun dokumen pemilihan, evaluasi, penilaian kualifikasi, ya, negosiasi, purchasing. Ya. Nah, kita pilih 4 saja dan dokumennya kita punya. Bagaimana Izin kalau Pak udah Rangga, uji kompetensi? Ya, siap, Mbak Mirta. Berapa menit lagi, Mbak? izin 5 menit lagi boleh Pak? Oke, 45 siap. Boleh, menit. Mbak. Oke, terima kasih. Siap. Ya, ini bagaimana kalau nggak belum lulus gitu ya? Bisa dilakukan uji kompetensi ulang 1 kali di ketentuan yang baru ya, paling cepat 1 bulan. Kalau belum lulus, diusulkan kembali. Ini pengangkatannya, kemudian eh, penerbitan sertifikat kompetensi ya, 1 bulan sekarang. Oke, kemudian rekomendasinya untuk 1 tahun, Bapak Ibu, jangan lewat nanti ya. Biasanya yang PJ, PJ nih yang agak ragu untuk melantik ya. Nah, kemudian masa berlaku sertifikat kompetensi perpindahan sama dengan masa berlaku rekomendasi pengangkatan, tapi diralat oleh SE tadi ya 2 tahun jadinya ya. Kemudian eh, ini kalau habis rekomendasi dan sertifikat tidak dapat dilakukan perpanjangan. Jadi nomor 5 ini, klausur 5 ini Bapak Ibu oleh SE kan dibuat jadi 2 tahun masa berlaku sertifikat kompetensi ya. Ini tata cara pengangkatan nanti bisa dipahami. Mudahan makin mempermudah keterisian 100%-nya ya Bapak Ibu ya. Ini kemarin bahan paparan dari Pak PLT Deputi ya. Yang pertama, 3 informasi penting Bapak Ibu. Yang pertama akan direvisi Perpres 109 tentang tunjangan jabatan tahun 2016 gitu ya. Ini prosesnya panjang Bapak Ibu ya. Ini ada 9 tuh kalau dirunut ya. Sekarang sudah dalam tahapan rapat dengan Kemenko, dengan Menpan dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan bisa terkabul lah ya, walaupun mungkin angkanya beda-beda tipis juga nggak apa-apa ya. Ini tata caranya. Maka kemarin pernah ada polling ya yang dilakukan oleh KPP terhadap para JF, ditanya apakah ada intimidasi dan lain sebagainya yang berdampak pada sampai paling parah kehilangan nyawa dan lain sebagainya ya. Kemudian apa berapa tunjangan yang diperoleh sudah atau belum gitu ya. Maka ada range tuh kemarin di bahan paparan dari paling tinggi itu 23 juta Bapak Ibu yang mengisi apa form. Rata-rata tapi 5 juta sekian, ya masih jomplang saya. Kemudian ini usulannya Bapak Ibu ya. Usulannya yang kemarin disampaikan Pak PLT Deputi, sekali lagi usulan. Jadi kayak Mbak Mirta gitu ya. Ini masih sebatas usulan, Mbak. Jangan dulu menaikkan pinjaman online-nya gitu ya. Nah, kita sementara masih di yang kiri Bapak Ibu ya. Masih di yang kiri ya. Masih di sini. Pak Kasman dulu segini sebelum berhenti sementara. Kemudian menjadi eh, kepala bagian ya. Nah, nanti diusulkan jadi naik segini Pak Kasman kalau mau pindah lagi ya. Tapi tunggu pasti dulu, Pak. Tunggu pasti dulu. Oke, mudah-mudahan ada ahli utama. Itu yang satu yang direvisi ya. Kemudian revisi per keempat yang sedang diusulkan. Ini kronologisnya gitu ya. Intinya ini tabel batasan dan kelas jabatannya. Sekarang ini kan pertama di 10 Bapak Ibu ya. Kemudian mudah di 12. Oh sorry, pertama di 8, 10, oh 9 ya sekarang, sorry. 9, 10 dan 12. 9, 10 dan 12. Nah, ini diusulkan naik. Nah, ini ya, pertama eh, existingnya 8 diusulkan jadi kelas 9, kemudian muda 10 jadi 11, Madya 12 ke 13, nanti utama di kelas 15. Ini Bapak Ibu ya, usulannya 8, 9, 10, 11. Kalau yang menganut pembayaran TPP berdasar kelas jabatan, ini pengaruh sekali Bapak Ibu ya, perubahan kelas jabatan ini. Kemudian revisi Permen RB nomor 29 mengusulkan ahli utama. Nah, saya nggak tahu nanti ya kompetensi jabatannya sebenarnya sudah ada di PKPPD yang baru ya. Untuk level 5 itu sudah ada. Tinggal nanti kita lihat saja kompetensinya seperti apa. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan bagaimana menjadi JF, kemudian bagaimana supaya lebih semangat. Itu tadi informasi terbarunya. Saya kembalikan ke Mbak Mirta. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Rangga untuk materinya kurang lebih tadi hampir 50 menit ya karena memang sebenarnya cukup banyak yang akan disampaikan. Bapak Ibu, kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa pilih tombol raise hand atau juga melalui tombol chat. Pak Rangga, ini sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini Pak Rangga melalui tombol chat. Iya, Boleh saya bacakan ini Pak Rangga? boleh Mbak, Ada. monggo. Iya. Oke, saya bacakan dua-dua ya Pak ya. Jadi langsung dua-dua dijawab. Ini ada dari Pak Saidil Apiadi. Pertanyaannya seperti ini Pak. Pak Rangga, fungsi GF PBG adalah salah satunya melakukan pemilihan penyedia. Tapi sekarang PPKOM bisa melakukan proses e-purchasing di atas 200 juta. Jadi tugas GF PBG diambil PPKOM. Kemudian yang kedua dari Ibu Dewi Sartika. Izin Mas Rangga, yang terhormat, mohon disinggung juga sedikit mengenai P3K yang SK fungsional pengelola barang jasa. Apa saja batasan-batasan kewenangan kawan-kawan yang lulus P3K ini untuk pengisian e-kinerjanya? Apakah sama persis dengan fungsional PNS yang sebelumnya? Mohon pencerahannya terhadap pertanyaan kawan-kawan yang masuk ke kami, terutama di DPW IP Riau. Terima kasih. Oke, Pak Rangga, cukup dua itu saja. Ya, Saya kasih kesempatan, Pak, izin, saya kasih kesempatan satu pertanyaan untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Ada yang klik tombol raise hand, silakan. Kalau tidak ada, ada itu saya Mbak satu. persilakan Pak Rangga. Iya, ya, ada siapa? Pak siapa? Saya nggak lihat ini. Mbak Rina tuh Jombang. Gimana Oh, Mbak Rina? oh iya, silakan Mbak Rina, silakan. Pertanyaannya Mbak Rina. Mbak Rina, Selamat silakan. ya, selamat sore. Suara saya terdengar? Terdengar Bu Rina, Terdengar silakan, Mbak sangat Rina. jelas. Maaf Mas Rangga, ini saya Yuli. Ini pakai Oh, HP-nya Mbak Oh, Rin. Iya, mohon oke. maaf. Mbak Rinanya masih sholat. Mas Gimana? Rangga izin. Iya, sehat ya Mas. Alhamdulillah. Ya, nggih. Ngapunten tadi kalau saya dengar sekilas ini Mas Rangga yang dibahas lumayan menarik ya bagi saya. Kemarin kan kebetulan saya juga baru baca keputusan Deputi yang nomor 3 tahun 2024. Nah, ini kalau sekilas saya baca ini kalau misalkan teman-teman yang dari pelaksana, dia berarti ada kewajiban duduki JF pertama dulu 1 tahun, baru dia bisa naik jenjang ke muda gitu tak Mas Rangga? Apakah bisa otomatis kalau dia 3C dia langsung menduduki ke muda? Atau nuwun? Oke. oke, cukup satu pertanyaannya Ibu. Apakah ada yang lain? Sementara, sementara itu dulu. Ya, terima kasih Bu Yuli. Nggih, terima Pak Rangga ada tiga kasih. pertanyaan. Silakan Pak Ya, Rangga Mbak. dijawab. Siap. Pertanyaan pertama. Yang Mbak Yuli dulu lah, Jombang ya. Oke, Nanti siap, saya siap. di blacklist sama Mas Rohman kalau nggak jawab duluan. Iya, terima kasih. Mbak Yuli, pangkatnya apa Ya, itu? Pangkatnya di pelaksana 3C. pangkat golongannya apa? 3C. 3C, Oke, pelaksana 3C. kalau oke, kalau mengacunya kepada Permenpan 1, maka dia pelaksana itu hanya pindah ke ahli pertama ya. Iya, Pelaksana hanya pindah ke ahli pertama. Tapi betul. kemarin kan 2 hari setelah terbitnya per K3 itu Ya, muncul surat edaran, Mbak. Surat oke. edaran dari Menpan RB. Bunyinya begini nih, Mbak. Ini kan aslinya kan begini ya, pelaksana ke ahli Ya, pertama kan. betul. Tapi di sini di SE-nya dibunyikan kalau terdapat kebutuhan, kemudian ini syarat-syaratnya ya, ada persetujuan, berarti memenuhi kesesuaian kualifikasi, lulus uji kompetensi ahli muda, bisa Mbak yang punya pangkat golongan 3C atau 3D ini Ya, dapat dipertimbangkan untuk diangkat selain jenjang ahli pertama. Jadi kalau di Jombang ada yang saat ini pelaksana, pangkat golongannya 3C gitu ya. Itu secara ketentuan dalam SE ini dapat diusulkan langsung ke ahli muda, Mbak. Tapi syaratnya ini A, B, C, D ini siap. termasuk yang
syarat pertama adalah terdapat lowongan dulu, Mbak. Sekarang di Jombang kosong Ya, nggak nih ahli mudanya? ada. Ada, oke. Maka ada ini Ya. nih persetujuan kebutuhan. Kemudian ikut, jadi nanti Persetujuannya dia ini oleh kepala daerah atau dari kalau BKPSDM? kalau di sistem informasi perpindahan sih persetujuan kebutuhannya yang dari LKPP kemudian diakomodir Menpan RB, Mbak. Menpan. Oh, siap. G. Gitu. Kalau kemarin ya pas saya mengajukan dia harus persetujuan dari Menpan. G. Kebutuhan persetujuan kebutuhan. Karena yang mengeluarkan SE-nya Menpan pertimbangannya kemarin itu katanya. Jadi persetujuan kebutuhannya dari sana. Gitu, Mbak. Jadi dia nggak perlu ke ahli pertama. Nanti dia Siap. uji komnya di langsung ya. Oh, uji komnya. Tapi tetap nyusun portofolio ya, Mas Rangga? Tetap, Mbak. Tetap. Bedanya kan dia hanya sekali ujian langsung ke muda. Kalau yang belum ada SE ini, Ya. dia kan Oke. uji kom perpindahannya pertama. Dia uji kom Pertama. perpindahan naik jenjang lagi nanti kan Iya. ke ahli muda. Kalau ini langsung. Gitu ya Mbak Arina ya, Mbak Yuli Ya. ya. G. G. Matur nuwun, Mas Rangga. Sama-sama. Kemudian yang di chat ya, Pak Saidil Abiadi. Pak, sebenarnya pelaksanaan e-purchasing di atas 200 juta itu kan sudah lama ya Pak ya. Ketentuan di dalam Perpresnya kan memang dibatasi nih pemilihan penyedianya gitu ya, untuk e-purchasing kita sebagai PP dibatasi sampai nilai 200 juta. Tapi kalau kalau sekarang PP itu kan tidak ada dokumen spesifikasi dan eh, eh, apa Mbak Mirta, harga ya, hasil referensi harga. Itu kan harus dimasukkan ke dalam purchasing gitu, katalog ya. Mungkin bisa ngambil peran di situ Pak, mengambil peran di situ sebagai JFPBJ untuk nilai purchasing yang di atas 200 juta. Tuh. Kemudian Mbak Dewi ya, ya tadi gitu Mbak Dewi. Jadi pengisian pengisian JFPBJ itu kan dapat diisi oleh ASN di Undang-Undang ASN yang baru. Itu bahkan sekarang tidak haknya menjadi sama Mbak antara PNS dengan P3K ya. Itu maka sebentar saya tampilkan. Yang membedakan itu cara pengangkatan saja Mbak. Mbak Dewi. Mbak Dewi kemarin dapat hadiah ya. Nah, ini ya. Yang membedakan itu cuma cara pengangkatan saja, Mbak. Karena untuk P3K ada aturan tersendiri gitu ya. Nah, ketika dia sudah diangkat, maka menjadi sama tugasnya gitu ya. Menjadi sama tugasnya. Karena dia kita lihat sekarang jabatannya adalah fungsional pengelola pengadaan. Maka beberapa daerah kan P3K ini dipersyaratkan selain punya pengalaman juga punya sertifikat PBJ dasar. Oke. Sehingga dia dapat ditugaskan sebagai Pokja atau PP. Jadi sama Mbak Dewi. Kalau mau ini Mbak, bicara langsung silahkan. Gimana Mbak? Oke, makasih Mas Rangga. Ya kebetulan teman-teman ya. Halo Mas. Ya, monggo, monggo. Gimana Mbak Dewi? Ya banyak pertanyaan seperti itu. Ya, nih. Ya, silakan. Oke sih, cuman kan ada banyak kerancuan gitu. Kita juga menjawabnya agak gimana ya? Maksudnya tuh ilmu kita juga kurang. Jadi mumpung ada Pak Muji ini kita nanya. Jadi sekalian share ilmu sama teman-teman di IPI Riau khususnya kabupaten kota itu ada beberapa hampir 200 isi grupnya. Nah, di dalamnya ada banyak P3K juga menanyakan hal yang sama gitu Mas. Jadi nanti kita sharing ilmu yang dari Mas ini ke grup sebelah. Ya, ya kinerjanya jadinya ya sama Mbak. Kinerjanya ini kalau patokannya dia beririsan dengan Permen Pan 29 gitu ya, masih mau diadopsi gitu ya. Maka kan tahapan-tahapan proses pemilihan penyedia nih, ya boleh juga Ya, sama. Sama dia Mbak. ya. Berarti kan cara pengisian kinerjanya juga sama. Jadi mereka juga bertanya, saya ngasih taunya ya udah sama. Ada beberapa hal yang harus diinput seperti jumlah paket, pekerjaannya itu semua bukti-bukti dukungnya dimasukkan ke dalam kinerja. Berarti sama kan, tidak ada perbedaan. Itu menjadi pertanyaan kawan-kawan, Mas.
Iya, karena kan dia di kontraknya berapa tahun, Mbak? 3 atau 5 5 5. untuk P3K. P3K? 5 tahun ya. Tidak salah nanti setelah 5 tahun kan ada penilaian 5 tahun dengan penilaian kinerja setiap tahun kan, Mbak? Iya. Iya, ya salah indikatornya ya dari kinerja itu. Karena kalau UU ASN yang paling baru kan jadi sama tuh Mbak antara jadi ASN itu terdiri di atas PNS dan P3K gitu. PNS dan P3K, betul. Iya. Betul. Gitu ya Mbak Dewi. Oke, Baik, terima kasih Ibu Dewi. Ada yang mau traktirnya bertanya lagi? Bagaimana Bu Dewi? bes. Putus-putus Kalau suaranya? Iya Bu Dewi. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Siap. Klik tombol resen. Pak Rangga, ini ada pertanyaan dari Ibu Diah nih. Ya. Ya, jadi pertanyaan dari Bu Diah. Jadi kalau formasi Madya nggak ada, JFPBBG tidak bisa naik jenjang, tapi bisa naik pangkat 4A ya Mas. Mohon penjelasan. Pertanyaan Iya dari Ibu. Ya. Mbak Kabak Magetan. Mbak Dia. Oke, ya Ya, di Ibu Diah. Permepan 1 begitu Mbak. Dulu di cap keputusan BKN pun demikian ya sama ya. Jadi kalau tidak tersedia formasi itu dapat naik 1 pangkat ya. Tapi syaratnya tetap sama dengan mau naik jenjang, Mbak. Jadi kalau saya mau naik ke 4A saja karena Madya di tempat saya penuh, saya tetap harus lulus uji kompetensi, Mbak. Tetap harus lulus uji kompetensi gitu ya. Nah, bisa tuh dinaikkan Madya saja. Walaupun secara hitung-hitungan agak kurang bersahabat ya, Mbak Mirta ya. Jadi Sangat tidak pangkatnya bersahabat. 4A, PPH-nya ikut pangkat gitu ya, tapi TPP-nya ikut jenjang. Iya, kelas jabatan. Gitu bisa Mbak, asal Iya. lulus uji kom ya. Dimungkinkan. Ada Baik, lagi Mbak bagaimana di Ibu? chat ini ya, ada Ada di chat Mbak. Pak dari Pak siapa ini? Pak Jahir. Pak Rangga menanyakan di Iya. kabupaten kami belum ada Jakung PBG dan kami belum ada dan kami sudah mengikuti perpindahan jabatan lainnya melalui uji kompetensi dan sudah lulus. Saat kami ajukan ke BKD untuk pelantikan ditolak, tidak bisa ada pelantikan karena adanya aturan kepala daerah tidak boleh melakukan mutasi jabatan dalam waktu 6 bulan sebelum pilkada. Iya, ini yang tadi Pertanyaannya makanya seperti itu, Pak Rangga. yang tadi saya ya ini yang tadi saya bahas juga nih yang dekati pilkada PJ gitu dan lain sebagainya. Kalau di tempat saya kebetulan PJ ini Pak Zahir ya. Kemarin baru melakukan mutasi ya. Tentunya ada izin Pak yang saya pahami ya kemarin kalau di tempat saya ya itu ada izin dari Kementerian Dalam Negeri kemudian dari Gubernur Provinsi Lampung gitu ya akhirnya dilakukan proses saya kurang paham detail Pak ya tapi yang di tempat saya akhir bulan kemarin bulan Mei gitu ya ini baru saja terjadi mutasi salah satu JF-nya pun bahkan promosi kayak Eselon 3 gitu ya tadi dasarnya saya lihat sih ada izin dari Kemendagri kemudian ada persetujuan dari gubernur gitu ya. Gitu sih Pak Zahir gitu ya. Mungkin yang agak rumit mengurusnya adalah perizinannya itu kali ya. Jadi cenderung nanti saja kalau ada definitif gitu. Tapi sebenarnya yang saya pahami sih dimungkinkan gitu. Kalau nggak tahu tempat Mbak Mirta ada nggak Mbak? PJ juga kan Ada, Mbak di Pak. sana? PJ sama, tapi kemarin kita barusan pelantikan teman kita dari apa? Pertama, Pak. Walaupun sebenarnya dia sudah 3C, tapi dia pelantikan pertama. Boleh, Pak. Kami pelantikan baru 2 minggu yang lalu. Tidak ada masalah Nah, diproses. pakai izin ya Mbak dari Kemendagri? Tidak Nggak, ada, Pak. Karena yang tidak ada setahu ya. saya mungkin yang izin dari Kemendagri itu mungkin yang struktural, Pak ya. Koreksi kalau Struktural saya ya. salah, Pak. Iya, kalau Ya koreksi itu kalau saya kurang salah. sama saya juga nggak terlalu paham nih Mbak tapi yang jelas di Palangka tadi di tempat saya ada proses pelantikan juga kok
Nah, iya betul Pak. Jadi Dan kemarin sudah berlangsung aman-aman terkendali iya, saja. itu Pak Zahir ya, Oku Timur ya. Pak Jahir, iya betul. Oke, bagaimana Pak Jahir? Mudah-mudahan nanti mungkin bisa dikomunikasikan lebih dengan PKD-nya ya Pak ya. Karena di tempat kami itu tidak ada masalah Pak untuk pelantikan Japung kemarin. Ada teman juga yang baru 2 minggu yang lalu. Pak Rangga, ini ada pertanyaan juga Pak Rangga. Tidak ada yang mau bertanya Ya, melalui tombol raise Aisen. hand? Tidak ada. Saya Belum lanjutkan belum ya. ada Mbak. Belum ada. Baik, kayaknya lebih senang menulis ini teman-teman peserta. Baik, ini ada pertanyaan Pak. Dari everyone. Everyone siapa nih? Japung PBJ dapat ditugaskan sebagai Pokja pejabat pengadaan maupun PPK. Bagaimana dengan Japung PBJ yang ditugaskan di LPSE? Padahal anggota Pokja pengadaan masih kurang. Memang boleh ditempatkan di LPSE. Monggo Pak Rangga. Mau boleh. Jadi kalau di Perpres Pak siapa nih Bapak atau Ibu Lenovo ya, JPPBJ berkedudukan di UKPBJ, memang wajib sebagai Pokja atau PP gitu ya. Tapi sumber daya pengelola pengadaan, sumber daya manusia pengadaan barang jasa itu kan ada 3 ya, ada pengelola pengadaan, pendukung ekosistem, sama satu lagi saya lupa ya, pendukung kalau tidak salah gitu ya. Dan LPS ini kan masuk ke ekosistemnya. Sebenarnya eh, tugas jabatan utamanya dulu nih, Bapak atau Ibu ya. Jadi dia yang 4 tadi nih kompetensi tugas jabatan utamanya. Ketika kemudian diberikan tugas tambahan di LPSE ya silakan saja gitu ya, selagi sudah ditugaskan di tugas jabatan utama. Memang sekarang dengan model penilaian kinerja tidak berbasis butir kegiatan, gitu ya, hanya predikat kinerja yang dikonversikan menjadi angka kredit. Penugasan ini apa ya Bapak Ibu ya? Kalau dulu kan mau tiap mau kayak Mbak Mirta ini pasti ngejar jumlah paket gitu ya. Saya pun demikian karena dikalikan dengan angka kredit per butir gitu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang enggak. Tapi yang perlu diingat tadi Bapak Ibu, rumus awal utamanya JPPBJ ini kompetensinya hanya 4 tadi ya. Perencanaan, pemilihan, kontrak, swaklola. Jadi boleh ditempatkan di LPSE ketika tugas jabatan utamanya sudah dilaksanakan ya. Jangan karena hal-hal di luar eh, umum gitu ya, yang di luar umumnya katakanlah intervensi dan lain sebagainya tidak mau melaksanakan dengan baik, kemudian dipindahkan ke LPSE, tapi tugas jabatannya tidak diberikan. Itu tidak pasti secara regulasi. Itu Pak atau Bapak Ibu yang akunnya Lenovo ini ya. Ya, ada satu lagi nih Mbak Mirta ya, Ada nih dari Pak Brandus Mentawai. Brandus Saya ya. bacakan ya Pak. Terdapat pejabat yang didelegasikan menjadi KPA bertindak sebagai PPK dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan melaksanakan penugasan fungsi pengadaan barang jasa terkhusus pada pengendalian kontrak. Akibat dari keadaan tersebut, maka PA menugaskan salah satu PNS menjadi PPK untuk menggantikan KPA tersebut dengan hanya memiliki sertifikat dasar, belum memiliki sertifikat kompetensi. Pada pasal 88/19, apakah PNS tersebut tidak memiliki legalitas melakukan tindakan pengadaan barang jasa sebagai fungsi PPK? Silakan, Pak Rangga. Ya, jadi coba saya telah ya. Jadi ada pejabat dia dikuasakan oleh PA-nya, kemudian merangkap atau bertindak sebagai PPK, kemudian sakit ya, kemudian dilimpahkan tidak kembali ke PA ya, kemudian Tidak digantikanlah istilahnya ditugaskan ke ini PNS. Ya, ya PNS yang memiliki yang sertifikat punya level 1. sertifikat tingkat dasar ya. Kalau mengacu ke SE 1 2024 ya tidak masalah Pak. Ini kan batasan minimalnya punya eh, sertifikat PBJ tingkat dasar ya. Kalau di SE itu kan ada tuh gradasi yang bisa ditugaskan sebagai PPK. Yang paling bawah itu memang ya punya sertifikat tingkat dasar gitu. Aturannya memang punya kompetensi, tapi kemudian kan ada relaksasi dengan SE untuk pemenuhan yang masih jauh dari cukup gitu ya untuk kompetensi PPK gitu. Jadi dengan cukai SE 1 2024 ini tidak masalah Pak. Hanya memiliki sertifikat tingkat dasar atau level 1 gitu ya, ditugaskan sebagai
pejabat membuat komitmen menggantikan yang sakit tadi itu ya, ketika tidak diambil kembali oleh PA-nya. Itu sih Mbak, Iya, sama mungkin ya di Palangka Mbak kebijakannya. sama Pak, tapi izin saya nanya sekalian nih Pak, yang moderator sekaligus peserta. Betul Pak, apa yang ditanyakan oleh Pak Brandus itu kan teman-teman di sini juga pada akhirnya seperti itu, minimal level 1. Tapi kalau kita merujuk ke SE1 2024 tadi kan, kalau tidak salah ada 5 langkah atau 6 langkah ya Pak. Yang sertifikat level Ya, 1 atau dasar itu kan paling ke bawah. Harusnya kan itu betul. pilihan terakhir apabila 5 itu tidak ada ya Pak. Kalau saya tidak salah Iya, baca dulu, yang pertama itu prioritasnya ke fungsional pengelola pengadaan Pak ya. Betul ya? ya, Fungsional pengelola pengadaan. Baru kemudian dia turun, 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 akhirnya sampai di situ. Ya. Kalau dalam konsep berpikir saya, harusnya sih memang dioptimalkan dulu Pak, dioptimalkan dulu yang fungsional pengelola pengadaannya. Baru kemudian kalau memang fungsional pengadaannya sudah overload pekerjaan, baru mungkin yang sampai poin 6 tadi mungkin Pak ya. Harusnya idealnya mungkin seperti itu Pak. Tapi mungkin kebanyakan ya. teman-teman Langsung ambil fokusnya dari cuma bawah ya lihat. Mbak. Betul, fokusnya yang penting ada sertifikat level 1. Padahal kan ada Iya, 6 langkah, itu kan ada 5 langkah di atasnya. iya. Ya ini SE-nya. Jadi kalau menugaskan PPK yang Mbak Mirta sampaikan. Tadi kalau Pak Brandus kan dia dari E ya. Ya dari yang paling terakhir kan. ACS profesional yang disebutkan kementerian dan memiliki sertifikat PJ tingkat dasar atau level 1 gitu. Ini yang G sorry malah. Yang G malah Mbak. ASN personal yang memiliki sertifikat PJ tingkat dasar atau level 1. Ya memang betul urutannya dari A. Iya, Prioritasnya di sini iya, disebutkan kan. Ada urutan dia paling akhir. prioritas Nah, dari huruf A. Tapi kalau kembali lagi pertanyaannya kan apakah menyalahi ya tidak menyalahi. Tapi harus punya semacam dokumentasi kenapa si A ditugaskan. Oh, karena si JFPPBJ-nya overload tugas. maksimal ditugaskan sebagai Pokja atau PP gitu kan. Iya, Ya, betul. kemudian yang punya kompetensi ternyata belum ada gitu kan. Nah, kemudian yang C ini tipe C pun tidak ada. Harusnya runutan ini ada. Kalau dari sisi Betul. kayak ini Wah, DFG baru terakhir iya, opsinya adalah baru G dia terakhir, pilihan terakhir. Betul. gitu. Tapi kalau secara aturan Bapak Ibu, nah Memang tidak masih salah. dimungkinkan ini yang G. Tapi kalau nanti sisi 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 lain dari auditor gitu ya, kenapa langsung yang G? Coba mana bukti inventarisasi dari A sampai F itu yang harus diperhatikan. Gitu. Makasih Mbak Mirta tambahan informasinya. Ini Bapak Ibu ya, ini Iya, SE satunya nih, SE satunya. baik. Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lagi? Nanti siapa tahu, siapa Ibu Kabak PBG mau pindah ke JF langsung jadi Madya, Dulunya memungkinkan JF ya Mas itu Rangga Mbak, ya? Oh, Mbak, sorry, Mbak sorry, dia itu sorry. JF angkatan pertama itu. Oh, iya, ya. Jadi pindah ke struktural. Iya, bareng Mas Muklis. Oke, oke. Baik. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Mumpung sulit loh cari Pak Rangga ini. Ini sulit. Enggak gampang, Jadwal Mbak. beliau padat nih. Enggak. Mumpung mumpung di mumpung di webinar kita, silahkan Bapak Ibu bertanya mungkin di daerahnya yang terkait masalah pemenuhan kebutuhan GF-nya yang masih belum terpenuhi. Karena itu persoalan hampir tadi selisihnya banyak ya Pak Rangga antara rekomendasi 10.000, kebutuhan Mbak. dengan GF. Nah, itu GF PBG. Kurang lebih sepuluh Tapi ribu. mungkin betul, tapi mungkin karena regulasi-regulasi juga yang membuat teman-teman memiliki ketertarikan itu juga mungkin menjadi bahan pertimbangan baik itu untuk LKPP mungkin Pak Ya, Rangga ya. siap. Karena kalau Ya, mudah-mudahan tadi kayak di slide-slide terakhir itu kan bisa nambah motivasi lagi, Mbak. Mulai diperhatikan lagi gitu kan. Hadirnya iya juga. betul, betul. Mudah-mudahan itu, Mbak ya. Itu yang di Mudah-mudahan chat Pak. apa tuh tadi nanya terakhir, Mbak? Eh, Ada nih Pak. Dari Pak Pranus lagi cara nih. perhitungan Apa nih? PA Ada dari Pak menetapkan kepala Brandus dinas nih. BPK.
Oke. PA menetapkan kepala bidang sebagai PPK, sementara kepala seksi bidang tersebut memiliki sertifikat PPK tipe C. Ini Gimana nih Mas perebutan Angga? ini Pak Brandus ya. Perebutan PPK. Rebutan Kepala kerjaan. bidangnya kepala bidangnya punya kompetensinya apa nih Pak Brandus? Punya di KPA kan? Atau punya sertifikat PBJ dasar? Nah, si kepala bidangnya ini ya. Ketika dia di KPA kan, maka kan per LKPP-nya masih dimungkinkan. Sertifikat dasar, oh tidak sebagai KPA. Oke, berarti tidak di KPA kan. Nah, diangkat PPK ya. Yang penjelasannya tadi Pak, harusnya sih kalau bicara prioritas sesuai dengan SE, maka yang punya PPK tipe C duluan diprioritaskan dipilih Pak. Nah, baru yang opsi terakhir adalah yang punya sertifikat dasar. Itu mungkin yang Bapak sampaikan saja agar apa ya menetapkan PPK sesuai dengan Surat Edaran 1 nomor 2024 tadi Pak. Jadi kalau bicara memenuhi aturan nggak? Ya memenuhi Pak. Tapi secara skala prioritas belum tepat nih urut-urutannya. Itu sih Pak Brandus. Kemudian ini dari mana ini Mbak? Pak Wahyudi ya. Cara perhitungan kebutuhan fungsional. Oke Pak, nanti saya kirim ke Pak Muji ya. Biar di-share Oh di. iya, iya Pak. Apakah itu ada cara perhitungan baru Pak? Karena seingat saya yang perhitungan lama itu per lem 13 ya Pak. Ada yang baru Ya, Pak. 2013. Ya sebenarnya belum jadi Iya, perlem Pak, tapi sudah bisa digunakan. Dulu kan kita yang sempat ini, uji coba SKR. Dulu kan sempat uji hmm, coba SKR yang ini kan Mbak, SKR pemilihan ya yang saya tampilkan. Dulu kan hanya SKR ini kan, SKR ya, pemilihan. Nah, sekarang sudah iya. ditambahkan yang ini. Nah, ini nanti akan Oke, jadi keputusan LKPP. oke. Tuh, jadi Tapi nanti Bapak artinya Ibu per lem bisa menghitung 13, kembali. Masih per lem berlaku, 13 Mbak. itu kan masih berlaku Pak. Jadi kemarin itu kita Masih agak berlaku. ada juga. Tapi ini sudah boleh ya Pak ya? Ini apa? Kemarin Tata ini cara saya minta perhitungannya? sih, Pak, tata cara perhitungan. Karena kalau pakai SKR, jumlah JF-nya menyusut drastis. Karena jumlah pemilihannya kan makin sedikit. Akhirnya dikasihkan Betul, Pak betul. SKR model lengkap. Model lengkap dari mulai Oke. kompetensi perencanaan, kontrak, swakelola. Plus Nah, pemilihannya nanti. Nah, nanti saya titip Pak Muji deh, Mbak. Biar di-share siap, di siap, grup ya. siap. Oke, oke Pak. Yang penting sekali ini Pak untuk teman-teman yang apa namanya ingin merevisi kebutuhan Pak. Terutama untuk teman-teman Ya, misalkan yang ya kalau kita di daerah kan Pak kebutuhan akan media itu kan sangat sedikit. Paling banyak paling kalau di kabupaten kota Pak masih mending kalau di provinsi mungkin ada 5, 6. Kabupaten kota rata-rata 2, 1, 3, 3 sudah paling bagus Pak. Nah, siapa tahu buat saya dengan satu, apa Mbak. namanya? Saya juga satu Pak. Satu ya. Di di kita juga Ya, satu, iya. boleh Mbak. Dan Nanti tak kasih. Silakan mengajukan tuh untuk iya, perhitungan apa? ulang. Iya, nanti saya titip ke Pak Muji. Siap, terima kasih Pak Rangga. Rekan-rekan, kita masih punya waktu kurang lebih 2 menit ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, baik melalui tombol resen maupun melalui kolom chat, sepertinya tidak ada, Pak. Nah, tidak ada ini, apakah teman-teman yang masih di apa? Teman-teman yang belum jadi GF sedang memikirkan. Padahal sudah disebutkan dari awal ya Pak Rangga bahwa ini adalah fungsional penuh harapan. Jabatan Penuh harapan fungsional atau penuh berharap harapan. penuh, Mbak? Sebenarnya kurang lebih Pak bolak-balik aja itu Pak. Tapi kalau mau Ya uji nyali, mudah-mudahan, uji Mbak. ketahanan, ya. Tapi kalau teman-teman suka suka apa punya jiwa apa eh, bertahan hidup, cobalah ke fungsional pengelola pengadaan. Bukan begitu Pak Rangga. Tapi jangan ragu ya Pak Ya, Rangga. Bagi teman-teman yang ya. belum, bagi teman-teman yang belum itu hanya rumor saja yang mengerikan. Tapi kalau Iya. sudah kita jalan itu enjoy kok. Mengasihkan ya, Dan Mbak. saya rasa betul Pak. Dan saya rasa GF PBBJ ini sebenarnya dia apa namanya kalau bangunan itu dibanding GF yang lain saya kira yang paling lengkap Pak. Kita punya aturan tentang penilaian dan lain-lain gitu loh. Ada teman saya yang GF Ya, lain tapi saya nggak usah bilang itu sampai sekarang menilai angka kreditnya aja bingung. Nah, kalau kita GF PBJ kan jelas ya Pak Rangga sudah aturannya, perhitungannya. Ada teman dari GF penyetaraan juga tapi apa bukan PBJ itu. Nah, jadi ini mungkin kesempatan ya Pak untuk
mengisi yang berapa tadi selisih 1000-an ya Pak Rangga? 1000-an antara rekomendasi kebutuhan dengan aktif tadi sekitar berapa Pak Rangga? Selisihnya 10.000, Mbak. 18.000 ke Nah, 8.000. iya, betul. Dan oke, baik Pak Rangga, karena Ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.30 bagian barat. Tadi kita mulai di pukul 14 sesuai dengan jadwal. Webinar kita sore hari ini 90 menit. Kalau saya lebih nanti saya kena denda sama Pak Muji. Padahal banyak nih yang ingin ditanyakan. Tapi mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu kita akan berdiskusi mengenai materi yang sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri webinar kita sore hari ini, eh, Pak Rangga sebagai narasumber, mungkin ada closing statement terkait materi yang disampaikan pada sore hari ini. Pak Rangga, silahkan. ya, terima kasih sekali lagi atas kesempatan berdiskusinya. Pak Muji ya, ternyata masih banyak Pak pertanyaan seputar JF. Saya pikir dengan dipermudahkannya gitu ya, jadi makin sedikit gitu ya permasalahan JF, tapi ternyata masih ada. Artinya eh, teman-teman yang sudah JF gitu ya, mari mulai berpikir keluar dari zona pemilihan. Kemudian diinformasikanlah kepada teman-teman yang belum menjadi JF untuk memenuhi keterisian formasi. Sekarang caranya dipermudah, angka kredit diperhitungkan dari masa kepangkatan gitu ya. Dan mudah-mudahan tadi slide-slide terakhir yang disampaikan oleh instansi pembina bisa segera terwujud gitu ya. Jadi lebih menarik untuk menjadi JF PPBJ. Dan memang betul karena LKPP ini sebagai instansi pembina hanya punya satu JF, Pak. Ya JF PPBJ, maka secara aturan lebih cepat, lebih mudah, lebih banyak, lebih jelas. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mbak Mirta. Baik, terima kasih Pak Rangga. Sebagai penutup juga, rasanya kurang afdol kalau kita juga belum mendengarkan closing statement dari guru kita, dosen kita di pengadaan barang dan jasa, pada Pak Muji Santosa, kiranya bisa menutup dengan closing statement kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih Pak Bu Muji, Mirta. silakan. Ya, Ya. terima kasih Bu Mirta, Pak Rangga. Yang bagi para Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai jabatan fungsional, ya kita bisa mengandalkan Pak Rangga ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu kalau ada kesulitan naik pangkat dalam jabatan fungsional. Apa yang disampaikan ini sangat penting. Dinamikanya saya pikir ini masalah sederhana, ternyata masih tetap menjadi perhatian Bapak Ibu. Namun saya titip pesan aja bahwa dalam organisasi itu ada namanya teori akordion. Mungkin jabatan fungsional akan berluas dan mungkin akan dipersempit karena telah diambil BPK dan sebagainya. Ya itu nggak apa-apa, dinamika aja. Jadi kita bisalah menyesuaikan ketika diperluas atau dipersempit dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu memperluas pandangan dan sebagainya sehingga tidak masalah apapun bentuknya, apakah diperluas atau dipersempit peran jabatan fungsional ini. Demikian semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rangga, Bu Mirta, Bapak Ibu sekalian. Wassalam. Terima kasih banyak Pak Muji. Saya mewakili peserta menyampaikan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh narasumber. Juga terima kasih sekali lagi kepada Pak Muji yang pada hari ini sudah menyediakan fasilitas kita untuk bertemu pada webinar sore hari ini. Saya sebagai moderator juga menyampaikan, mohon maaf apabila ada mereka pada sore hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Bapak Ibu, rekan JFPBJ, saya juga selaku JFPBJ, tetap semangat, tetap berintegritas dalam bidang pekerjaan kita. Mudah-mudahan kita tetap dikuatkan dan tetap memiliki daya tahan untuk bertahan di dunia pengadaan ini. Sekali lagi, saya berterima kasih. Mohon pamit, sampai jumpa di lain waktu. Salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.